Halo semuanya, apa kabar? Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Rut. Semoga kalian baik-baik saja habis hujan. Dan untuk firman kali ini saya akan ambil dari kitab Rut. Jadi pada zaman dahulu, ini masih zaman hakim, belum ada yang namanya raja. Dan pada zaman itu lagi pada kelaparan dong, kelaparan gede. Dan di antara semua itu ada sebuah keluarga tinggal di Bethlehem. Dia ini si bapak namanya Elimelech, ibunya Naomi. Punya dua anak, Mahlon sama Kilion. Nah, mereka berempat ini terpaksa mengungsi ke Moab. Pas sudah sampai di Moab, si Elimelech mati. Elimelech mati, tinggal Naomi, Mahlon dan Kilion ya. Mahlon, Kilion. Mahlon, Kilion menikah. Jadi mereka tuh udah punya istri lah ya. Jadi Naomi punya menantu. Namanya Orpa Amal. Tetapi Mahlon sama Kilion mati juga setelah 10 tahun mereka hidup berumah tangga. Dan bikin sedih dong momennya si Naomi, Ruth, Orpa pada nangis-nangisan. Terus Orpa berpisah dari Naomi. Tetapi Ruth mau ikut dengan Naomi sampai ke Bethlehem. Dan setelah sampai, Ruth ini bisa dibilang orang yang cukup rajin. Kenapa? Karena saat sampai dia tidak bermalas-malasan. Dia siap-siap, dia berangkat pergi ke ladang gandum. Karena kenapa? Karena setelah dia pulang sudah mulai musim panen. Ya. Jadi si Ruth pergi ke ladang gandum dan ternyata itu ladang gandum milik Boas. Dan Boas ini adalah kerabatnya Elimelech, suaminya Naomi. Dan si Ruth bekerja dong. Dia mungut, itu jelai gandum. Nih mungut, 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 mungut terus. Dan ternyata dilihatin dong sama banyak orang. Dan Boas datang dan menyapa para pekerja juga ramah. Habis itu Boas nanya nih, siapa nih yang itu, yang kerja nih, perempuan ini? Mereka bilang, ini adalah seorang perempuan Moab yang ikut bareng Naomi. Ikut bareng Naomi. Setelah itu, Boas bilang, ya udah, Boas panggilin Ruth. Ruth bilang, ya, wah, ini kayaknya Ruth dipanggil Boas kenapa ini? Ternyata Boas ini baik sama Ruth. Dan Ruth bilang, ya udah, kamu, maksudnya si Boas bilang, Ruth, kamu kerja bareng nih pekerja perempuan. Dan di situ ada air kalau kamu haus. Dan si Ruth pasti senang karena kebaikannya Boas. Dan Boas juga, nah itu bilang, kenapa kalau si Ruth ini bisa dapat kebaikan sebaik ini? Karena Ruth merasa, waduh ini aku dapat sebaik ini kok bisa? Padahal kan aku orang Moab. Si Boas bilang, karena kamu ini menemani Ibu Naomi gitu, kamu setia sampai ke Bethlehem, ke tanah yang kamu tidak ketahui. Dan Tuhan pasti akan memberkatimu berlipat ganda. Waduh, seneng banget itu si Ruth. Dan waktu itu lagi pada waktu makan nih. Ya, lagi makan. Terus makannya tuh sampai kenyang si Ruth. Setelah makan, si Boas ingetin para pekerja yang laki-laki. Nih ya, aku kasih tahu. Pertama, itu si gandum-gandumnya itu yang udah jatuh ini biarin si Ruth ngambil. Terus kedua, jangan ganggu pas dia kerja. Ketiga, jangan berbuat kasar. Ya. Dan kalau boleh ya, kalau boleh biar dia kerjanya lebih serius, kamu kayak gini nih. Ini ada gandum ya. Kamu tarik satu-satu, satunya sedikit aja. Habis itu jatuh ke tanah, ambil gandum, tarik lagi gitu. Nah, nanti biar sirut mungut, 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 mungut. Kayak gitu ya. Dan para pekerja ini nurut ya, kerja nurut. Jadi si Ruth ini
terbantu. Dia kerja terus, ngambil. Habis itu dia ngerjainnya itu sampai petang. Dia ini rajin banget. Dari pagi sampai sore ngambil gandum. Ya, dia rajin bener. Dan setelah itu Ruth pergi ke tempat pengirikan dong buat misahin gandum. Maksudnya bulir gandum sama batang. Dan setelah ditimbang bulir gandumnya ya beratnya sekitar 10 kilo lah ya. Kalau dikiloin. Dan si Ruth pulang ke rumah. Dan Naomi bertanya, ini makanan dari mana? Gitu. Si Ruth ngeceritain bahwa dia pergi ke ladang Boas dan ternyata Boas itu adalah keluarga Naomi sama Elimelek juga gitu. Dan Naomi bilang, memang si Boas ini harus melindungi kehidupan keluarga kita. Ya, kehidupan Naomi sama Ruth itu harus dilindungi sama Boas. Begitu. Dan si Boas ini memang cukup baik juga ya, makanya si Naomi sangat senang. Si Ruth bilang ke Naomi, maksudnya ibu ya, ibu izinin aku untuk maksudnya pergi ke ladang Boas lagi buat kerja mungut gandum mulu, ya, mungut gandum. Dan si Naomi ngizinin, asal dia kerja sama para pekerja perempuan, biar dia aman, gak diganggu sama orang lain di sana. Dan waktu ini udah mulai terus berlalu. Si Naomi bilang, gimana nih, gak ada yang ngelindungi nih, ya. Si Ruth bilang, bukan si Ruth sih, si Naomi bilang lagi, padahal kan kita ada Boas nih, kita ada Boas sebagai kerabat terdekat yang harus melindungi keluarga kita. Ya udah. Dan di situ Naomi bilang, ya udah nanti malam ke tempat pengirikan, ya pengirikan yang buat misahin gandum mama itulah. Dan di situ kan ada Boas nih, Boas lagi kerja di situ. Setelah dia kerja, dia makan, minum, tidur. Nah, si Ruth gak boleh pulang sampai dia tahu di mana tempat Ruth itu. Maksudnya tempat si Boas itu tidur. Dan jangan lupa, dia harus pakai baju yang wangi, mandi juga harus, ya gitu. Bajunya juga harus bagus gitu. Dan si Ruth nurut, mulai dari pakaian bagus sampai segala macem. Terus pergi ke tempat pengirikannya si Boas. Habis itu langsung lihat si Boas ngapain. Habis Boas makan minum, Boas tidur. Nah si Ruth ngikutin tuh Boas tidur. Nah si Boas tuh punya selimut. Nah ibunya bilang, nah selimutnya tuh harus ditarik dan si Ruth harus tidur di dekatnya. Ya udah si Ruth tidur di dekat kaki Boas gitu. Dan si Boas kaget, siapa tuh cewek, siapa itu wanita? Ternyata itu si Ruth. Si Ruth meminta tolong untuk menebusnya atau maksudnya untuk melindungi kehidupan keluarganya. Dan Boas pun bersedia untuk melindunginya. Begitu. Dan setelah itu si Ruth pulangnya pagi karena sebelumnya dia tidur, tapi si Ruth harus pulang lebih cepat. Kenapa? Karena takut ada berita hoax soal Ruth sama Boas. Takutnya ada berita hoax. Ya. Setelah Ruth pulang, dia cerita semuanya kepada Naomi tentang apa yang terjadi. Dan ya kurang lebih gitu. Dan setelah beberapa waktu kemudian juga Boas sama Ruth itu sama Naomi saling berhubungan, dimana pada akhirnya Boas dan Ruth menikah. Ya. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara Boas membeli ladang yang dijual Naomi karena itu ladang punya Elimelek. Ya tujuannya biar itu ladang tetap pada keturunan Elimelek gitu. Dan akhirnya Boas menikahi Ruth dan dengan berbagai tradisi akhirnya Boas dan Ruth bisa menikah. Dan Boas dan Ruth ini akhirnya memiliki keturunan. Dia punya anak namanya Obed. Cucunya bernama Isai. Nah Isai ini punya anak namanya Daud. Dan Daud inilah yang akan menjadi Raja Israel. Setelah raja pertama ya. Karena raja pertama itu Saul.
Dan berikutnya pasti Daud. Ya, Daud akan menjadi raja nantinya gitu. Itu keturunannya. Begitu kira-kira pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila aku kali ini agak sedikit belibet dan gimana. Tapi ada beberapa poin penting di sini. Ya, mengenai Bethlehem. Pertama, Bethlehem itu artinya rumah roti. Yang kedua, mengapa Boas harus melindungi Rut? Karena pada tradisi orang Yahudi ya, yang meminta kalau ada kerabat, maksudnya kalau ada suaminya mati, harus ada kerabat yang melindungi keluarganya gitu. Harus ada keluarga yang menebus segala kehidupannya gitu. Itu sih jadi ingat makna tentang Tuhan Yesus yang menebus dosa kita juga ya. Dan yang terakhir tentang keturunannya ya. Keturunan Boas ini akan terus berlanjut sampai keturunan Yesus. Dan Ruth adalah perempuan pertama yang bukan dari bangsa Israel yang melahirkan keturunan sampai ke keturunan Tuhan Yesus Kristus. Dan pelajaran pada kali ini adalah yang pertama, kita harus tetap rajin dan tekun. Ya, kita belajar dari Ruth, rajin, tekun dan setia. Itu aja. Dan kedua, kita harus belajar saling melindungi, saling menolong satu sama lain sehingga kita selalu bahagia. Itu aja. Mohon maaf bila kali ini agak ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amen. Bye-bye.